Benar-benar saya kerja sungguh hati itu saya saja. Saya mohon kepada Bapak Darmawan Solihin agar memiliki kewajiban untuk membayar pesangon saya. Selamat siang semuanya. Kami dari kantor hukum Mangajur Hamonangan Simanulang dan rekan berkantor di Sudirman, Jakarta. Pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka follow up laporan polisi kami terhadap PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, di mana direktur utamanya itu adalah Saudara Darmawan Solihin. Laporan kami sebenarnya sudah kami buatkan di tanggal 24 Mei 2022 dengan nomor laporan STTLB B 255/5 tahun 2022 SPKT Polda Metro Jaya yang saat ini ditangani oleh Diskrimum Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit 3 Sumdaling Polda Metro Jaya. Adapun kronologis daripada laporan kami ini adalah bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 PT Fajar Indah Cemerlang, di mana direktur utamanya Darmawan Solihin berkedudukan di Jakarta, telah memutus secara sepihak 80 orang karyawannya tanpa memberikan pesangon, upah masa kerja dan juga penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 junto pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa atas pemutusan sepihak PT Fajar Indah Cakra Cemerlang tersebut, para pekerja melalui kuasa hukumnya telah menempuh pengadilan secara perdata sehingga pada tanggal 18 Oktober 2018 keluar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan tergugat atau PT Fajar Indah Cakra Cemerlang telah dipanggil patut tetapi tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan prestek. Yang ketiga, menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat atas dasar alasan efisiensi sejak tanggal 20 Februari 2018. Menghukum dengan memerintahkan tergugat membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada para penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dengan akumulasi keseluruhan 3,5 miliar kurang lebih. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar 716.000. Bahwa putusan pengadilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana surat keterangan nomor 10 tertanggal 30 September 2022. Tapi walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara Darmawan Solihin tetap tidak mau menunaikan kewajibannya membayarkan hak daripada pekerja bapak-bapak yang sebelah kiri, kanan dan di atas saya ini. Sehingga karena negara kita ini adalah negara hukum dan itu sudah dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, perbuatan Saudara Darmawan Solihin harus tetap dimintakan pertanggungjawaban hukumnya, baik secara perdata ataupun pidana. Menurut pasal 156 ayat 1 tersebut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu adalah tindak pidana. Jadi setiap pengusaha yang tidak membayarkan pesangon, penggantian hak dan juga penggantian hak dan juga penghargaan masa kerja adalah tindak pidana. Nah, saudara-saudara bisa cek di Google Internet, Bapak Presiden Jokowi sendiri telah menyuarakan itu di hadapan publik. Setiap pengusaha yang tidak membayarkan pesangon, uang penggantian hak dan juga penghargaan masa kerja adalah tindak pidana. Maka langkah hukum yang kami lakukan ini adalah langkah hukum ultimatum remedium sebagai langkah hukum upaya hukum terakhir untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada Saudara Darmawan Solihin dan kawan-kawan.
proses pidana diperlukan untuk menghalangi dermawan solihin tidak lepas dari tanggung jawab ataupun melarikan diri atau melarikan aset. Jadi harapan kami kepada negara dalam hal ini penyidik kepolisian Polda Metro Jaya supaya dapat memberikan keadilan, menghadirkan keadilan bagi orang-orang yang marginal, bapak-bapak yang sebelah kiri, sebelah kanan saya dan di atas ini ada keluarga yang harus ditanggungjawab bapak-bapak ini. Jadi kami dorong penyidik Polda Metro Jaya supaya terus dengan semangat mengusut laporan kami ini dan meminta pertanggungjawaban penuh daripada saudara terlapor Dermawan Solihin. Demikian keterangan saya dari kuasa hukum Manganju Simanulang SHCLA. Mungkin dari saksi korban Pak Jahiri sebagai orang yang terlama yang 25 tahun, ada juga Pak Tono yang 20 tahun lebih juga Pak ya. Mungkin ada yang tambahkan Pak, silakan. Saya Pak Wartono, saya kerja di FSCC Baja tidak sangat kelar 20 tahun lebih kurang lebih. Sampai saat ini saya ke Polda melaporkan bahwa saya itu berhenti dari kerja itu belum ada pesangon sama sekali. Alasan tidak mau masuk pesangon itu apa? Alasannya kata dia tutup. Jadi perusahaan itu tutup gitu kan? Itu perkapan efisiensi dari perusahaan Tidak dapat cemerlang. itu dari kapan efisiensi? 2018 20 Februari 2018. Artinya pesangon itu juga rata yang tidak dibayar kepada karyawan. Iya. Jadi harapannya apa nih Pak? Ya harapannya bos FSCC Edi Dermawan Solihin membayar kewajiban sebagai karyawan pesangon. Kalau boleh tahu itu PT itu bergerak di bidang apa ya? Dia bilang distributor ya. Pak, tapi selama 4 tahun lebih sejauh ini memang belum ada komunikasi dengan pihak dari Pak DS sendiri. Tidak ada komunikasi dan tidak ada niat baik dari saudara terlapor untuk membayarkan kewajibannya. Ini Pak Jahiri akan menambahkan apa yang dibilang Pak Tono tadi. Silakan Pak Jahiri. Nama saya Jahiri. Saya masuk kerja tanggal 3 Februari 89. Masa kerja saya sudah 28 tahun. Pada saat itu saya kerja kantor belum ada. Di rumah, di garasi mobil. Karyawan hanya 30 orang. Setelah itu berjalan ke depan, kantor beli gedung, tambah gedung lagi. Yang saya mohon pengabdian saya selama ini, yang saya benar-benar kerja, benar-benar saya kerja sungguh hati itu saya saja. Saya mohon kepada Bapak Dermawan Solihin agar berkewajiban untuk membayar pesangon saya. Soalnya kita ini di negara berkeadilan sosial, dan saya mohon kepada Pak Dermawan Solihin sesuai sama kinerja saya, pengadilan saya itu Pak, tolong bahwa Bapak terang aja ada tiba baik sama saya. Tanpa saya pun terang aja mungkin Bapak nggak punya gedung. Pertama-tama yang saya katakan di garasi mobil pertama-tama FSC di garasi mobil itu ada gedung. Terima kasih, itu aja. Saya minta kepada Pak Solihin agar tolong untuk memberikan sesuai sama pengadilan saya selama 12 tahun. Terima kasih. Demikian ya, kurang lebih nanti sebagaimana isi daripada press release nanti bisa dikembangkan.